Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan Dwi, NRP 15 2020 007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses boot. Apa itu proses boot? Booting adalah proses yang terjadi ketika komputer atau perangkat elektronik lainnya dinyalakan atau dihidupkan. Proses booting dimulai tepat ketika tombol power dari komputer ditekan. Setelah daya dimatikan atau dalam keadaan hibernasi. Proses booting ini terdiri dari beberapa tahapan, seperti memeriksa perangkat keras, memuat sistem operasi, dan memuat perangkat lunak lainnya. Apa saja sih fungsi dari proses booting? Yang pertama ada memeriksa perangkat keras atau hardware dan memuat perangkat lunak atau software di dalam komputer sebelum benar-benar siap digunakan. Yang kedua ada menjalankan program yang diperlukan untuk memuat sistem operasi dan perangkat lunak lainnya. Yang ketiga ada memastikan bahwa semua perangkat keras dan lunak berfungsi dengan baik dan siap digunakan. Yang keempat menentukan urutan booting pada komputer, yaitu urutan perangkat yang akan digunakan untuk memuat sistem operasi. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja komputer dengan memuat sistem operasi dan perangkat lunak lainnya ke dalam memori komputer. Yang terakhir, dengan demikian proses booting sangat penting dalam menjalankan komputer dan memastikan bahwa semua perangkat keras dan lunak berfungsi dengan baik. Selanjutnya, jenis-jenis proses booting. Yang pertama ada cold booting. Apa sih cold booting itu? Cold booting adalah memulai komputer dari keadaan mati atau setengah mati. Proses ini mencakup pengujian perangkat keras dan memuat sistem operasi dari awal. Yang selanjutnya ada warm booting. Warm booting adalah terjadi saat Anda merestart komputer tanpa mematikan sepenuhnya. Ini memulai kembali proses booting tanpa melakukan pause. Yang selanjutnya ada hard booting. Apa sih hard booting itu? Hard booting adalah mematikan daya secara paksa. Sebenarnya hard booting ini tidak disarankan ya karena dapat merusak sistem atau data. Selanjutnya ada rebooting. Apa rebooting itu? Rebooting adalah tindakan sengaja memulai ulang komputer. Ini dapat menjadi cold booting dari keadaan mati atau warm booting tanpa mematikan daya, tergantung pada tujuannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Faras dengan NRP 15 2022 011. Dan kali ini saya akan menjelaskan urutan proses booting secara umum ya. Yang pertama ada algoritmanya dan yang kedua sini ada flowchartnya. Jadi algoritmanya adalah yang pertama tombol power ditekan. Jadi saat tombol power ditekan, prosesor akan menjalankan BIOS atau Basic Input Output System. Yang kedua, setelah prosesor akan menjalankan BIOS, setelah BIOS sudah jalan, BIOS akan melakukan POST atau Power On Self Test untuk memeriksa kondisi perangkat keras yang ada pada komputer. Dan yang ketiga setelah POST ini selesai, BIOS akan mencari sistem operasi yang terpasang pada hard disk. Dan setelah sistem operasi ditemukan oleh BIOS, maka akan dimuat ke dalam memori komputer. Dan setelah itu sistem operasi dimuat, komputer akan memuat perangkat lunak lainnya, seperti driver perangkat keras dan program aplikasi. Dan bisa kalian lihat sini flowchartnya. Jadi awal-awal kita power on dulu, terus
setelah power on, BIOS-nya itu akan jalan dan akan melakukan pause. Dan setelah itu, setelah BIOS melakukan pause atau PWST atau power on self test, itu BIOS akan mencari sistem operasi yang terpasang pada hard disk komputer. Dan setelah itu bisa teman-teman lihat sini, sistem operasi dimuat ke dalam memori komputer setelah sistem operasi ditemukan. Dan setelah itu selesai, komputer bisa digunakan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pada Samuel Fauzan dengan NRP15 2007. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma proses boot ROG Maximus Z790 Apex. Nah, di sini ada 8 tahapan. Yang pertama itu power on. Nah, power on ini proses boot dimulai ketika tombol daya komputer ditekan atau sumber daya eksternal seperti power supply diaktifkan. Nah, kemudian tahapan yang kedua yaitu power on self test atau yang disingkat dengan POS. Motherboard ROG Maximus Z790 ini akan melakukan POS, dan selama POS ini motherboard memeriksa keberhasilan perangkat keras yang terhubung seperti CPU, RAM, kartu grafis, dan juga penyimpanan lainnya. Nah, jika ada masalah dengan perangkat keras, POS akan menghasilkan kode kesalahan atau bunyi peringatan. Kemudian tahapan yang ketiga itu ada yang namanya inisiasi perangkat keras. Nah, setelah POS berhasil, motherboard akan menginisiasi perangkat keras yang terhubung seperti keyboard, mouse, dan perangkat penyimpanan lainnya. Kemudian yang keempat ada yang namanya BIOS UEFI. Nah, di ROG Maximus Z790 ini dilengkapi dengan UEFI United Extendable Firmware Interface yang akan dimuat dan memungkinkan pengguna untuk mengakses pengaturan dan konfigurasi sistem. Nah, di sini juga pengguna dapat mengatur urutan boot, overclock, dan juga parameter lainnya. Nah, kemudian yang tahapan kelima ada yang namanya bootloader. Nah, bootloader ini setelah pengaturan BIOS dan UEFI dikonfigurasi, ini akan mencari bootloader. Nah, bootloader ini adalah program kecil yang bertanggung jawab untuk membuat sistem operasi. Nah, pada motherboard ini bootloader akan mengacu pada perangkat penyimpanan yang ditentukan dalam pengaturan BIOS UEFI-nya. Nah, kemudian tahapan yang keenam itu ada pemuatan sistem operasi. Nah, pada bootloader akan memuat sistem operasi yang telah terinstall pada perangkat penyimpanan yang telah ditentukan seperti mungkin Windows, Linux, ataupun macOS. Nah, kemudian sistem operasi ini akan memuat driver perangkat keras yang diperlukan dan mengambil kendali atas proses boot selanjutnya. Kemudian ada tampilan latar muka pengguna. Nah, setelah sistem operasi berhasil dimuat, interface pengguna atau layar login akan ditampilkan. Nah, pengguna kemudian dapat memasukkan kredensial masuk dan mulai menggunakan komputer. Kemudian ke-8 adalah proses akhir boot. Nah, komputer sekarang setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya, sekarang komputer dalam keadaan siap digunakan dan proses boot telah selesai. Seperti itu.